akan sama-sama tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah kami, Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, di akhir pekan ini kami sungguh menyadari apapun yang kami perbuat, yang kami lakukan dalam satu minggu berjalan, hari-hari kami boleh kami jalani semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan kami bisa ada di sini. Dan kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu mengumpulkan kami, anak-anak Tuhan, untuk bisa berdoa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan terutama kami akan sama-sama merenungkan setiap bagian-bagian yang sangat penting menolong kehidupan kami untuk memahami seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudaraku, bagian yang sangat penting yang akan terus kita tambahkan, saudaraku, dalam pengertian-pengertian yang baik untuk kita bisa memperoleh susunan struktur daripada bagaimana Roh Kudus menolong kita sebagai manusia baru, ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan kemarin, saudara, kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana ya konsekuensi daripada pilihan-pilihan yang berkaitan dengan keinginan daging yang selalu bertentangan dengan kehendak daripada Roh Kudus. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih terus akan melihat dan memahami hal-hal yang bersifat praktis, bagaimana peranan daripada Roh Kudus untuk menolong kita agar ya kehidupan kita yang baru di dalam Yesus Kristus bisa terus dimaksimalkan untuk mengalami pembaharuan dirinya, ya diri kita tentunya, ya di dalam kehidupan manusia baru kita ini. Nah, saudara-saudaraku, ya kita sudah lihat kemarin bahwa konsekuensi daripada hidup di dalam tubuh yang lama ini, ya saudara, selama kita masih hidup di dalam tubuh yang lama ini, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita masih akan mengalami banyak keluhan. Banyak keluhan artinya adalah bahwa kita harus berjuang untuk melawan keinginan daging, dan bagaimana kita dilatih dan mampu membiasakan diri kita untuk mengikuti ya pimpinan dan kehendak daripada Roh Kudus, karena hanya itulah yang Allah inginkan bagi setiap kita orang-orang percaya, orang kudusnya Tuhan, untuk kita bisa senantiasa memilih apa yang benar, ya, apa yang baik dan apa yang benar, yang tepat menurut firman Tuhan. Kita melatih pikiran kita untuk tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita mencoba menjawab pertanyaan yang saya sendiri sering juga dari dulu ditanyakan oleh teman-teman orang-orang percaya yang lainnya, orang-orang kudus yang lainnya bertanya kepada saya, Pak, kalau kita sudah dimeteraikan
dengan Roh Kudus. Setiap orang percaya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam tubuh Kristus, bahwa orang-orang percaya ya sudah memiliki Roh Kudus dan sudah Roh Kudus sudah tinggal berdiam di dalam diri orang-orang percaya, dan bahwa orang-orang percaya itu adalah bait yang kudus, bait daripada Roh Kudus. Jadi mengapa, ya, itu pertanyaannya, mengapa orang-orang percaya itu bisa jatuh kepada dosa lagi, dan bahkan mengapa orang-orang percaya, bahkan yang sudah menjadi bisa dikatakan sudah jadi pelayan, sudah jadi pendeta, ya, sudah jadi pengkhotbah, sudah jadi gembala, tetapi mengapa orang-orang percaya, orang kudus seperti itu masih bisa terus jatuh kepada kebiasaan yang lama? Itu ditanyakan kepada saya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudaraku, maksud pertanyaan itu adalah apakah Roh Kudus tidak mampu mengubah orang itu, atau bagaimana sebetulnya? Karena apa? Karena kalau sudah jadi orang selamat, jadi orang kudus, orang percaya, seharusnya tidak lagi jatuh kepada, ya, hal-hal yang sangat dikatakan tidak masuk akal, ya, perbuatannya, ya, dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kenapa bisa demikian, ya? Nah, itu pertanyaan praktis yang diajukan Bapak Ibu Saudara, untuk kita akan coba menjawab pada pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun saudara, ya, kemarin saya sudah menjelaskan dan kita sudah lihat dari firman Tuhan bahwa, ya, di dalam daging, ya, di dalam tubuh yang fana itu sebetulnya, ya, tidak ada sesuatu yang dapat menghasilkan kehidupan atau sesuatu action, tindakan yang berkenan kepada Tuhan apapun, Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus, daging itu tidak berkenan kepada Allah. Dalam arti, ya, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh keinginan daging itu yang bisa memenuhi hukum kasih, hukum Allah. Tetapi, ya, hukum daging itu, ya, kedagingan itu hanya, ya, berusaha untuk memusuhi kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita sudah pertama-tama, ya, di dalam keberadaan kita, ya, di dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan baru, kita sudah dilepaskan. Amin. Kita sudah dilepaskan daripada keinginan daging, dari kuasa daging, kedagingan, karena dikatakan bahwa di dalam daging Kristus yang dipersembahkan di Bukit Kalvari, di atas Bukit Golgota, disitulah Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya, ya, untuk menanggung segala hukuman daging tentunya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sekarang ini kita ditempatkan, kita orang-orang yang percaya, kita ditempatkan di dalam sebuah kekudusan yang sempurna di dalam tubuh Kristus, supaya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang mengikuti keinginan daging, tapi sekarang kita mempunyai pimpinan yang baru, ya. Pimpinan yang baru, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka bentuk-bentuk daripada
keinginan daging yang sudah dirinci, sudah secara detail disampaikan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan 20 sampai 21. Di situ sudah dirinci perbuatan daging, sudah nyata, ya, iri hati, kebencian, kesombongan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, penyembahan berhala, dan segala bentuk-bentuk egoisme, ketidakpedulian, dan seterusnya. Dikatakan sekarang Bapak Ibu Saudara, semuanya itu adalah merupakan bentuk daripada hukuman. Jadi semua itu ya melekat pada diri semua manusia yang diwarisi dari Adam yang berdosa, sehingga pada dasarnya ya orang-orang yang belum diselamatkan atau orang-orang yang belum percaya kepada Injil kasih karunia, ya orang-orang itu semua tentunya berada di dalam hukuman, hidup di bawah hukuman. Karena apa? Karena setiap saat hanya keinginan daginglah yang menguasai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, keberuntungan kita, ya orang-orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang sudah mendengar Injil keselamatan, telah mendengar firman kebenaran, dan kita sudah termeterai, dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam tubuh Kristus, sehingga kita mempunyai suatu babak baru, ya, tahapan yang baru, cerita baru dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengalami kehidupan lama lagi, tetapi yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah tiba. Artinya saudara-saudara dan saya ya sudah mempunyai kapasitas. Amin. Mempunyai kapasitas, mempunyai potensi untuk hidup selalu benar di hadapan Tuhan. Karena di dalam kekudusan Kristus, saudara-saudara dan saya mempunyai penolong, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita menjauhkan pikiran-pikiran daging, pikiran kedagingan. Karena saudaraku, tubuh kita yang baru di dalam Kristus, amin, tubuh rohani, ya, bukan tubuh jasmani ini. Kalau tubuh jasmani ini, di sini Bapak Ibu Saudara bercokol, ya, di dalam tubuh jasmani, tubuh yang fana ini, inilah medium tempat daripada keinginan daging itu berkembang. Disinilah tinggal keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga saudara-saudaraku, ya, Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 6, dia katakan, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepadamu? Tentu ketika kita percaya, dan karena kamu telah dibeli, harganya telah lunas, dibayar. Ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, satu-satunya yang dapat mengontrol, yang dapat mengendalikan tubuh lama ini, ya saudara-saudara, itu hanya bisa dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Itu hanya bisa dikendalikan oleh kuasa kebenaran firman Allah, sehingga saudara-saudara dan saya tidak lagi harus mengikuti keinginan daging. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi tentunya saudara, ya, ketika kita baru percaya dan diselamatkan, sama seperti kemarin saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita lahir secara jasmani, secara fisik, Bapak Ibu Saudara, lahir sebagai seorang bayi, kita kan sempurna, ya, sempurna dengan tangan yang lengkap, kaki lengkap semuanya, ya, mulut, hidung, ya, telinga, ya, mata, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi keadaan kita kan masih dalam posisi bayi. Dalam arti, saudaraku, kita
perlu bertumbuh dan berkembang dengan pengetahuan yang dibimbing oleh orang tua kita, kemudian disekolahkan mulai dari kecil, ya, masuk TK, SD, SMP, dan SMA, dan seterusnya. Sehingga ya dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh itu, perilaku kita pun tentu berubah. Dari tadinya tidak tahu, dan sekarang menjadi tahu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itulah, saudaraku, pengetahuan-pengetahuan yang baik itu, didikan-didikan daripada orang tua yang baik itu, ya, dan juga dari sekolah-sekolah di mana kita belajar, nah itulah yang diterapkan, ya, bagaimana tata krama, bagaimana kesopanan, dan bagaimana attitude kita, perilaku kita, sesuai dengan pengetahuan yang diajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita juga, ya, persis, ya, hampir samalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita terus belajar firman Tuhan, bertumbuh terus di dalam kebenaran, maka Roh Kudus mempunyai alasan-alasan untuk mengubahkan hidup kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mempunyai pengetahuan kebenaran yang baik, maka ya tidak ada kuasa yang bisa ya menjadi alasan kita bisa berubah dari cara pikir yang lama, dari pola pikir kita yang lama, untuk memasuki suatu standar daripada kehendak daripada Roh Kudus. Karena apa? Karena kita ini tidak mungkin dan tidak akan sanggup kalau hanya mengandalkan pikiran sendiri, hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, sudah jelas itu pasti fail, itu pasti gagal. Ya, gagal oleh karena apa? Karena hanya Roh Kudus dan firman-Nya yang sanggup mengubah manusia. Amin. Segala perubahan yang dibuat oleh manusia tanpa campur tangan daripada Roh Kudus, tanpa kendali daripada Roh Kudus, melalui firman kebenarannya, saudara-saudara, semua itu adalah perubahan-perubahan yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikirannya sendiri, dan itu sama sekali tidak mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan harus berdasarkan iman. Amin. Di luar iman tidak mungkin, saudaraku, ada kaitannya dengan kehendak Allah. Sebab di luar iman semuanya adalah dosa. Ya, di luar iman semuanya adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kemarin kita sudah lihat dikatakan di Efesus pasal 4, ya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, saudara. Karena apa, saudara? Karena orang-orang percaya memang orang-orang kudusnya Tuhan, seperti kita yang sudah menerima kebenaran kasih karunia, tentu saja saudara-saudara, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Ya, Roh Kudus sudah menjamin keselamatan kita untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Tetapi saudaraku, itu tidak berarti ya bahwa jaminan keselamatan hidup yang kekal itu tidak berarti alasan bagi orang percaya untuk hidup di dalam dosa lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena kalau itu yang terjadi, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam keadaan di mana kita masuk akal sehat. Karena Tuhan merancang kita supaya kehidupan kita yang baru ini, itulah yang diaktifkan untuk bisa mewarisi segala warisan surgawi yang diberikan potensi oleh Roh Kudus untuk menangkap semua sinyal-sinyal, tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui janji firman-Nya. Amin.
Nah, oleh karena itulah saudaraku, mari kita lihat ya di Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ini sangat penting kita pahami dengan baik, saudara-saudara. Roma pasal 8 ini sesuatu yang berkaitan dengan kehendak daripada Roh Kudus dan bagaimana kita mengikutinya. Ya, terlebih dahulu diawali dengan pemahaman yang baik terhadap kebenaran ini. Ya, di ayat 1 dalam judul perikop Alkitab yang berbahasa Indonesia di Roma pasal 8 itu, di situ tercantum hidup oleh roh. Amin. Bukan hidup oleh kedagingan, hidup oleh daging, tapi hidup oleh roh. Ya, dikatakan di ayat 1 Roma pasal 8, demikianlah ya sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kita sudah mengoreksi atau memperbandingkan ya dengan terjemahan yang lebih tepat ya di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, di dalam King James Version ya dikatakan ada yang kurang dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris, King James Version itu lebih lengkap. Lengkapnya ya dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini penting kita pahami karena ya kitab Roma ini itu dibagi dengan 4 bagian besar ya. Yang pasal 1 sampai pasalnya yang kelima itu berbicara tentang status kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, bahwa kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Kristus dengan kasih karunia-Nya. Kita yang percaya kepada Kristus telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya. Nah, saudaraku, di pasalnya yang ke-6 ya sampai pasalnya yang ke-8 ini langsung deal dengan hal-hal yang praktis berkaitan dengan bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan melawan kuasa kedagingan. Jadi, saudaraku, itu di pasal 6, pasal 7, sampai dengan pasal 8. Pasal 9, pasal 10, dan pasal 11, itu berkaitan dengan deal dengan ya posisi daripada bangsa Israel saat ini yang sedang tersandung ya oleh karena penyaliban yang mereka lakukan kepada Yesus Kristus, kepada Mesias. Tetapi suatu saat mereka akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak dibuang selamanya, tetapi janji Tuhan kepada nenek moyang mereka akan memulihkan kembali keadaan umatnya Israel. Lalu di pasalnya yang ke-12 sampai pasalnya yang ke-16 kembali lagi kepada hal-hal yang bersifat praktis kehidupan, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, terutama bagaimana kita bersikap di antara sesama saudara-saudara seman kita, saling menolong di dalam kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita kembali ke kitab Roma pasal 8 tadi. Ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat menarik. Karena di Roma pasal 8 ayat 1 itu dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi yang hidup menurut roh. Nah, hukuman di sini, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ya lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya seperti sudah diuraikan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu
iri hati, ya kebencian, dendam, ya saudaraku, penyembahan berhala dan segala macam itu saudaraku semuanya adalah merupakan bentuk daripada hukuman, ya, hukuman daging kepada manusia. Kalau manusia itu tidak memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka setiap hari orang yang hidup di dalam daging, kuasa kedagingan, itu berada di dalam hukuman dan dia di dalam posisi terhukum, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu, saudaraku, ya kita orang-orang percaya ini, orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, masih hidup di dalam potensi, ya, hidup di dalam potensi di mana orang-orang percaya itu bisa terhukum. Kenapa terhukum? Karena kita masih hidup di dalam daging ini, bukan dihukum ke dalam masuk ke api neraka. Bukan itu konteksnya di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau orang percaya, orang kudusnya Tuhan, ya anak-anak Tuhan masih mengikuti keinginan daging, Bapak Ibu Saudara, maka dia memilih untuk masuk kepada suatu jalur hukuman bagi dirinya. Jadi Allah tidak perlu menghukum manusia. Dengan sendirinya, kalau manusia itu salah memilih mengikuti keinginan daging, maka orang-orang itu sudah masuk kepada keadaan di mana dia, ya, mengalami hukuman dengan sendirinya, ya, oleh karena keinginan daging itu adalah bentuk hukuman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang ingin dijauhkan oleh Roh Kudus dari dalam diri kita, supaya kita jangan lagi kembali kepada pola-pola pikir yang lama. Karena itu artinya kita memilih untuk kembali kepada hukuman, sementara Allah mau supaya kita hidup di dalam kemerdekaan yang sepenuhnya, yaitu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat di ayatnya yang kedua, saudara-saudara. Kita lihat di ayat 2, Roma pasal 8, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Jadi saudaraku, di dalam diri kita ini, ya, ada kehidupan yang melampaui daripada keinginan daging, yang mempunyai potensi yang jauh lebih mulia, jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berharga. Bapak Ibu Saudaraku, ada di dalam diri kita suatu bentuk kehidupan yang nyata di dalam Kristus. Amin. Dan ini adalah kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, kehidupan yang berkaitan dengan kehendak Allah sepenuhnya. Amin. Dan Roh Kudus yang memberikan hidup itu kepada kita, ya, menyuplai kita, Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama kita diberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal, kepastian masuk surga selama-lamanya. Tetapi setiap hari kita membutuhkan suplai daripada kehidupan yang bersumber daripada Roh Kudus, yaitu melalui firman-Nya, untuk terus, Bapak Ibu Saudara, mengelola keadaan manusia batiniah kita, ya, keadaan daripada memperkembangkan, ya, semangat daripada kehidupan kerohanian kita ini, supaya kehidupan batiniah, manusia batiniah kita ini selalu diubahkan dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan gambar kemuliaan Kristus di dalam kemenangannya atas kuasa dosa dan maut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itu disinilah pentingnya orang percaya berlatih untuk menaklukkan kemauannya, menaklukkan kehendaknya, untuk menjadi, ya, hidup selaras, ya, sesuai dengan konsep, ya, keseluruhan daripada kebenaran Allah, untuk bisa hidup ditaklukkan dan dipimpin oleh Roh Kudus segala kemauan dan keinginan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, disitulah kita dilatih bagaimana kita, ya, menyerahkan keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita,
menyerahkan untuk diarahkan, dipimpin, dan dilatih dan diperkembangkan dan didewasakan oleh Roh Kudus, sehingga saudara dan saya setiap hari, saudaraku, kita berlatih untuk memilih mengikuti kehendak Roh Kudus daripada kehendak daging. Dan Bapak Ibu Saudaraku, sudah di sinilah diperlukan kesetiaan. Amin. Orang-orang yang tidak setia tidak akan mungkin sampai ke situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang, bukan hanya orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang percaya sekalipun, kalau tidak memiliki suatu komitmen ya di dalam diri, amin, untuk menjalani panggilan perubahan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, pasti dia kembali kepada kehidupan lama. Nah, saudaraku, Tuhan tidak memaksa manusia, tetapi Tuhan itu memanggil setiap orang. Bahkan orang percaya pun, orang yang sudah selamat pun tidak dipaksa, Bapak Ibu Saudaraku, oleh Tuhan untuk harus menjalani pilihan-pilihan menurut kehendak Tuhan, tapi dipanggil. Amin. Dipanggil, ya, dihimbau, ya Bapak Ibu Saudaraku, oleh firman Allah. Ya, melalui firman Allah, karena Tuhan Allah tidak memanggil manusia dengan bisikan-bisikan roh dan dengan penglihatan-penglihatan yang tidak jelas, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi melalui firman Allah, ya saudaraku, kita semua dipanggil, ya saudaraku, dipanggil oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, saudaraku, kita supaya kita mau memilih, melatih pikiran kita, melatih hati kita untuk selalu dengan mudah beradaptasi, terpaut kepada kebenaran firman Allah, sehingga di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudaraku, kita selalu memilih apa yang tepat menurut kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita tidak akan mendukakan Roh Kudus, tetapi kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara dan saya harus mendahulukan apa yang berkenan kepada Tuhan, ketimbang dibanding daripada saudara kita takut kepada manusia. Amin. Kita harus lebih dulu takut kepada Tuhan, kita menghargai manusia, tetapi kita harus menempatkan rasa takut kita ya lebih dahulu kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Amin. Nah, untuk itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Di dalam siapa? Di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, yang menyuplai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita memerlukan setiap hari ya supply, ya suplemen, ya yang terus membangkitkan spirit kita, semangat kita, karena kita, saudaraku, hidup di dalam keadaan di mana kita mempunyai suatu wadah, yaitu tubuh kita ini yang sangat berpotensi untuk memikirkan diri sendiri, yang sangat berpotensi untuk bergantung kepada keinginan daging. Ya, saudara-saudara dan saya sebagai orang percaya, ya, tidak persoalan apakah dia sudah menjadi hamba Tuhan, apakah dia sudah menjadi pendeta, apakah sudah menjadi pelayan di dalam gereja. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak boleh sombong diri. Kita tidak boleh merasa bahwa kita ini tidak memerlukan lagi koreksi dari firman Tuhan. Itu pikiran daging, Bapak Ibu Saudara. Pikiran-pikiran yang menutup untuk masuk kepada suatu pembaharuan, koreksi daripada firman Allah, penolakan terhadap ya keinginan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, itu benar-benar adalah pekerjaan daging. Dan itu adalah bentuk hukuman kepada orang-orang, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang percaya yang malas, yang mempunyai banyak dalih, Bapak Ibu Saudaraku, yang selalu mencari alasan-alasan untuk tidak memberikan terobosan, memberikan dirinya untuk memasuki sebuah terobosan di hadapan Allah, untuk memperbaharui cara berpikir, mindset daripada manusia baru itu. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah bentuk hukuman di dalam diri manusia, bahkan di dalam diri orang percaya. Jadi itulah yang ingin dijauhkan oleh Tuhan. Jangan ada orang-orang percaya lagi, orang-orang kudusnya Tuhan, yang jatuh kepada hukuman itu.
hukuman di mana orang-orang percaya bisa menjadi sangat egois, menjadi bahkan arogan, mengulang-ulang kembali perbuatan daging, perzinahan, ya, perselingkuhan, dan segala macam, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan. Satupun manusia, siapapun. Bapak Ibu sudah lihat, mulai kita bisa baca di dalam Alkitab, mulai dari Adam sampai pada manusia yang terakhir. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, manusia yang kebal terhadap kejatuhan, karena kalau hidup di dalam daging, di dalam tubuh yang fana, hanya Yesus Kristus satu-satunya firman yang pernah hidup, ya, di dalam daging, hidup menjadi daging, hidup di dalam tubuh yang fana. Tetapi Yesus Kristus anak Allah tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Amin. Nah, saudaraku, oleh karena itulah hanya di dalam Kristus itu sendiri yang sudah mati dan bangkit dan hidup, naik ke surga dan hidup selamanya, hanya di dalam kehidupannya yang sudah ditebus itu, kehidupannya yang telah mengalahkan kuasa dosa itu, kehidupannya yang telah mengalahkan kuasa maut itu, kehidupannya yang penuh dengan kemenangan itu. Hanya dengan kehidupan itu, ketika itu di-share, dibagikan kepada saudara dan saya oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya, hanya itu yang menyanggupkan kita, memampukan kita untuk melewati hari-hari kehidupan kita dengan segala persoalan-persoalan yang ada. Saudara dan saya mengalami kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudaraku, mengapa Alkitab mengajar kita satu dengan yang lain tidak boleh saling menghakimi, tidak boleh menghakimi orang lain. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita semua, dikatakan oleh Rasul Paulus, pada dasarnya kita ini semua, dengan hubungan kita dengan Adam yang berdosa, kita ini adalah orang-orang berdosa semua yang layak untuk dimurkai. Tidak ada perbedaan, ya, tidak ada kelebihan satupun dari yang lain. Tetapi saudara dan saya sekarang mempunyai suatu kelebihan, ya, oleh karena pekerjaan Kristus. Amin. Oleh karena apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya saat ini dalam kehidupan yang baru, derajat kehidupan kita diangkat tinggi-tinggi bersama dengan Kristus. Amin. Dan itu hanya pemberian daripada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk melatih diri, ya, supaya kita selalu hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya dengan demikian Tuhan memakai hidup kita yang sisa ini. Seberapa lama lagi kita diberikan Tuhan hidup di dunia ini, kita dimaksimalkan oleh Roh Kudus untuk hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Bagus sekali pujian itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kesenangan hati dan pikiran kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita ini terus terpelihara dengan pekerjaan dan kuasa daripada Roh Kudus yang selalu melatih, mengajar kita, mendidik kita untuk selalu hidup setia kepadanya. Amin. Supaya kita bisa berbagi, supaya kita bisa share, kita bisa membagikan, memikirkan bagaimana orang-orang lain supaya mereka juga dipenuhi dengan berkat Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan kesaksian saudara dan saya sangat penting, saudaraku, untuk, ya, membangkitkan dan membukakan kesempatan
bagi banyak orang mengenal kasih karunia Allah yang penuh pengharapan ini. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa di surga, Allah Tritunggal, itulah yang membantu saudara dan saya setiap hari supaya kita, saudaraku, dimampukan untuk hidup berkenan kepadanya dan memenuhi seluruh rencananya supaya kita didewasakan, bertumbuh dan berbuah serta dewasa di dalam Kristus Yesus adalah visi misi daripada manusia baru di dalam tubuh Kristus, yaitu kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, setiap hari Engkau mengoreksi kehidupan kami yang lama dengan menampilkan segala kebenaran-kebenaran-Mu yang utuh di dalam kehidupan manusia baru kami ini. Kami boleh bertumbuh terus dan mengalami pembaharuan dari hari ke hari supaya hidup kami ini dimaksimalkan oleh Tuhan, melayani-Mu dengan baik, dan bagaimana kami memikirkan orang lain, bagaimana kami mengasihi orang lain, dan bagaimana kami menolong banyak orang untuk sampai kepada pemahaman dan pengertian yang benar, melihat akan kasih karunia Tuhan yang sangat dahsyat luar biasa ini. Kami rindu ya Tuhan, supaya selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami senantiasa mempermuliakan Engkau di dalam seluruh tingkah laku, perilaku, dan apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami perbuat. Ya Tuhan, Engkaulah yang memaksimalkan semuanya menjadi sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bukan karena kami ingin dipandang oleh manusia, tetapi karena kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah berdasarkan kemurahan hati Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan segala yang terbaik. Dan oleh karena pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami sangat penting, maka kami sangat menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati setiap orang-orang percaya-Mu yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dan mendengarkan kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati, salam semua. Kita jumpa lagi hari Senin depan.